Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana menggunakan RX 6600 di harga terjangkau banget, cuma di 6 juta lebih sedikit, atau lebih tepatnya di 6 juta 150 ribu mendapatkan part yang ada di sini semua. Meskipun beberapa second, tapi nggak masalah sih. Dan juga tampilan berwarna hitam RGB ini terbilang cakep dari segi tampilannya. Dan juga performanya pasti bagus lah, apalagi ini menggunakan RX 6600 dengan Core i3 Gen 12. Cuma di harga 6 jutaan lebih sedikit. Baru pertama kali ini sih satu merakit PC di harga terjangkau seperti ini. Kalau biasanya di GTX 1660 Super ya, tapi kalau yang ini di RX 6600. Tapi tergantung part yang kalian pakai dan juga bisa murah, bisa second. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama di sini, boxnya cuma ada 3 aja ya, di segi bobo, segi bulat serta di power supply-nya, karena emang beberapa nggak ada boxnya sama sekali dan juga tray. Sebagai contoh di Core i3 Gen 12, saya tuh membeli tray di harga 900.000, 4 core 8 thread udah lebih dari cukup dan juga performanya paling bagus untuk saat ini di tahun di awal 2025 lah. Di harga terjangkau, performanya kencang dan juga penampakannya di bagian dalam sini prosesornya udah saya tancapkan. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan motherboard dari H610 LGA 1700 di harga sekitar 800 ribuan. Ini murah sih. Dan apalagi ini versi terbarunya udah support 2 slot NVMe dan juga ada debug LED-nya di bagian bawah. Terbilang ini bagus dan juga murah lah. Dan aku juga baru tahu sih ternyata ada motherboard tipe seperti itu di harga terjangkau. Dan penampakannya di bagian dalam sini. Dan apalagi BIOS-nya juga udah cukup bagus lah. Berbeda seperti sebelumnya, dia itu masih bawaan pabrik, tapi kalau ini udah beda. Ya silahkan dibeli aja sih, supaya tahu tampilannya dan juga fiturnya yang ada di sini. Dan selanjutnya, saya menggunakan RAM dari Phenom RX 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 di harga sekitar 390.000 lah untuk 16GB yang ada di sini. Ini juga murah, meskipun RAM-nya tersebut itu telanjang, nggak ada hatching-nya juga nggak masalah sih. Yang penting dia itu juga aman, garansi dari Asia Raya untuk RAM-nya di harga terjangkau dan juga kecepatannya di 3200 MHz. Dan selanjutnya, saya menggunakan GPU dari ASRock RX 6600 8GB, dia itu second di harga 2.350.000. Ya second nggak masalah sih, yang penting dia itu masih bagus dan juga masih cycle. Untuk suhunya cuma di 70-an derajat, jadi aman lah untuk yang ada di sini. Membutuhkan 8 pin power dan juga ada backplate-nya, meskipun cuma separuh sih. Ya seperti ini penampakannya dari mereknya ASRock di harga 2.350.000. Dan juga untuk gaming udah lebih dari cukup lah, karena ini menghemat daya serta performanya dia itu bagus. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan NVMe dari Samsung yang ada di sini, yaitu second ya, di harga kurang lebih di 500.000 lah. Untuk video lebih lengkapnya udah saya review sih sehabis ini ataupun udah dari kemarin, aku juga lupa ya, untuk video review Samsung NVMe Gen 4 ini di harga terjangkau di harga 500.000. Dan apakah performanya bagus atau tidak ya pastinya bagus sih, apalagi brandnya Samsung. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU dari NYK WindRanger F9, yaitu tipenya RGB, tidak bisa diganti warnanya, serta fan-nya 9 cm. Untuk membandingkan Core i3 Gen 12 apakah panas atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dan segi review yang lainnya. Ini ya, di harga 80.000 udah cukup banget untuk membandingkan Core i3 Gen 12. Dan lanjut, saya tuh menggunakan power supply dari sama 550 watt seperti contoh yang ada di sini. Boxnya memang sangat lebar sekali, udah 80 plus bronze di harga 620.000 untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600. Apakah bisa atau tidak? Jawabannya ya bisa lah, karena full load-nya nggak sampai di 300 watt. Jadi aman-aman aja menggunakan power supply yang ada di sini dari sama, dan itu 80 plus bronze terdaftar ya, jadi aman. Dan lanjut, saya tuh menggunakan casing dari Aerocool Viewport Mini tipenya MATX, dan itu fan-nya di bagian samping seperti yang ada di sini cukup tinggi ya, berbeda seperti aquarium pada umumnya. Kalau yang ada di sini power supply masih di bagian bawah, dan di bagian samping kaca, depan juga kaca. Di harga 450 sampai di 460, atau harga lebih tepatnya di bagian pojok sini udah free 3 fan ARGB. Simple sih, daripada membeli fan lagi, ini udah ada free-nya, jadi ya lumayan lah untuk menghemat budget. Apalagi ini di harga 6 jutaan, berwarna hitam, ini rekomen. Udah saya review di video sebelumnya untuk yang ini, jadi mana bagus ya, ada manajemen kabel untuk GPU supaya lebih bagus penataan kabelnya. Kurang lebih seperti itu semua part yang sudah saya sebutkan satu-satu. Apakah ini worth it atau tidak di harga 6.150.000 yang biasanya menggunakan GTX 1660 Super, tapi ini di RX 6600. Itu aja, nggak usah berlama-lama.
Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi HP monitor menggunakan NJK WinRanger F9 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 yang dimana minimalnya mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 65 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah 36 derajat dan apalagi maksimalnya saya tes di channel bench dan yang mentok paling tinggi cuma di 60-an. Ini pun juga udah cukup bagus menggunakan CPU cooler yang murah. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark menggunakan Samsung Gen 4 yang dimana membacanya mendapatkan di 3500 dan juga menulisnya di 2508. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3500 per 2500. Dan kalau kita bandingkan dia itu sama. Dari segi membacanya dia itu sama-sama 3500 tapi menulisnya dia itu lebih sedikit, tapi dianggap aja sama lah untuk yang ada di sini, sama-sama di 2500. Ini pun juga udah bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 150 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan tembus di 150 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 160 fps. Ini pun juga lancar jaya di settingan rata kanan, karena gamenya dia tuh ringan lah, jadi ya wajar sih untuk yang ini di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 90 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman, bisa mendapatkan di atas 60 fps untuk bermain game. Daripada di settingan ultra mungkin bisa mendapatkan di 60-an, tapi kalau yang ini lebih nyaman atau lebih smooth hampir di 100 fps. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 259 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar sih, dia itu tembus sampai di 200-an fps. Dan kalau semisal di game Valorant juga masih aman lah seperti yang ada di sini. Mungkin bisa lebih sampai di 300-an fps di game Valorant daripada di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga udah lancar jaya, meskipun belum settingan ultra, hampir menyentuh di 100 fps. Dan kalau misal di settingan ultra, dia itu juga masih bisa lah mendapatkan di 60 sampai di 70 fps. Tapi tergantung kalian pengen lebih smooth di settingan high atau di settingan rata kanan, tapi dia itu cukup lah dari segi fps-nya. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 117 fps. Ini pun juga sama. Kalau misal di settingan ultra rata kanan, dia itu juga bisa lah mendapatkan di 80-an. Jadi ya terbilang lancar lah untuk yang ada di sini di gamenya Far Cry 6, mau di settingan high maupun di settingan ultra. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 74 fps. Ini pun juga masih aman. Di settingan menengah mendapatkan di atas 60 fps. Dan juga ini settingan paling aman juga sih daripada di settingan high, dia itu bisa mendapatkan di bawah 60 fps. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 51 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah cuma di 50-an kecil. Terbilang ini irit daya. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 241 watt. Ini pun juga terbilang tidak boros, tidak irit, di tengah-tengahnya lah, jadi nyaman untuk yang ini, yang paling maksimalnya. Dengan performa kencang, tapi termasuk irit daya untuk yang ini GPU-nya. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Seperti rakitan yang ada di sini di harga 6,1 juta, apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen, yang dimana dari segi part-partnya sudah memadai, menggunakan part-part yang murah,
tapi performanya dia itu kencang. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup untuk mengangkat komponen yang ada di sini. Dan juga dia tuh udah 80 plus terdaftar, jadinya aman menggunakan ini dalam jangka waktu panjang. Serta tampilannya berwarna hitam RGB. Sudah cukup bagus untuk yang ini, bertema gaming-gaming dengan performa yang bagus. Kurang lebihnya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RX 6600 second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.